Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan alhamdulillah beralamin kita masuk ke dalam tema kita, obat males beribadah itu apa sih? Aduh ya, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan buat semua orang kayak ini guru nih ya. Obat malas ibadah apa gitu guru? Silakan guru. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Salah satu perkara yang menghambat bahkan membatalkan bahkan menghentikan amal ibadah kita. Salah satunya adalah sikap malas. Malas adalah lemahnya kemauan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang disyariatkan oleh agama. Karena memang watak manusia, karakter manusia salah satunya kecenderungan untuk malas. Santai, berleha-leha, enggak mau capek. Ibu bapak saudara-saudara, karena itu mengikuti sikap malas bisa menghambat bahkan menghentikan amal-amal ibadah yang dilakukan oleh kita. Coba lihat dan renungkan, Allah memberikan kita kenikmatan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur itu pun kenikmatan. Dan kalau mau dihitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan, enggak sanggup dalam satu hari kita hitung. Terlalu banyak. Tapi aneh. Disuruh mengerjakan ibadah yang merupakan kewajiban seorang hamba kepada Allah, males. Datang waktunya sholat, ntar setengah jam lagi. Udah setengah jam, ntar dah tanggung. Malas. Datang kewajiban beribadah, disuruh berpuasa di bulan suci Ramadan, malas. Aneh, ngakunya Islam, ngerasa nikmat Allah banyak diberikan kepadanya, tapi hak Allah tidak dikerjakan. Aneh manusia macam kayak begini. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Kenapa manusia cenderung mengikuti sikap malas yang ada pada dirinya? Pertama, lemahnya iman. Lemahnya iman itu bisa diobati dengan cara merenungi alam sekitar kita. Bahwa semua yang ada di alam ini adalah tanda kebesaran Allah. Dengan merenungi apa yang ada di sekitar kita, diharapkan iman itu naik kembali, ada semangat untuk melaksanakan ibadah kembali. Ngeliat laut, ya Allah, maha besar Allah, subhanallah, laut begini luas ya. Siapa yang garemin? Umpama. Melihat bentangan langit begitu hebat, ya Allah, subhanallah. Melihat indahnya alam pegunungan, subhanallah. Dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah,
iman diharapkan meningkat. Kalau iman meningkat naik lagi, ada ghirah, ada semangat untuk melaksanakan ibadah. Satu, malas bisa muncul karena lemahnya iman. Yang kedua, malas dalam beribadah bisa muncul karena panjangnya angan-angan. Beda antara angan-angan dan harapan. Kalau harapan punya modal. Kalau angan-angan nggak punya modal. Saya jadi pegawai, gaji saya 1 juta. Cicilan motor 500.000. Harapan saya bulan depan saya mau cicil motor. Itu harapan tuh. Ada modal kerja gaji 1 juta. Tapi kalau kerja enggak ada, duit enggak punya, lalu berangan-angan, menghayal namanya. Nah, yang menimbulkan sikap malas kita itu karena seringnya kita berhayal, berangan-angan, terlalu panjang angan-angan kita. Bagaimana cara ngobatinya? Kalau berhayal lagi datang naik ke pikiran kita, ingatlah bahwa kita akan meninggalkan alam dunia. Ingat akan kematian. Emang Wan Ali yang namanya ngayal enak bener. Banget guru. Enak bener ngayal. Jadi orang kaya, punya masjid gede. Amin ya Allah. Yang datang sholat subuh kasihin 5 juta seorang. Amin, amin. Wah, kaya banget guru. Kaya. Iya. Datangnya sholat subuh itu bisa 200 orang. Masing-masing kasih 5 juta. Tiap hari begitu. Kalau duitnya habis ngayal lagi. Ya Allah. Allah selamat. Tulul amal, panjang angan-angan. Halu kalau anak sekarang bilang. Iya benar. Ini yang memunculkan sikap malas. Kalau udah halu, ngapa-ngapain aja mager anak sekarang bilang. Mau mengerjakan amal ibadah yang kewajiban kita kepada Allah dientar-entarin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah karena itu obatnya tidak lain dan tidak bukan adalah mengingat kematian. Bahwa kita akan meninggalkan alam ini. Nih, kayak sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Suasana hati kita tentu naik turun. Kalau lagi turun, hayalan kita lagi naik, maka ingat-ingatlah. Puasa yang kita lakukan sekarang ini adalah puasa yang terakhir. Maka harus semangat itu muncul kembali. Puasa sekarang harus lebih baik daripada puasa kemarin. Kenapa? Tidak ada jaminan kita semua apakah masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Kalau itu yang kita canangkan, kalau itu yang kita tanamkan, semangat beribadah makin berkobar dan membara. Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya cintai. Nah, bagaimana supaya sikap istiqomah kita dalam beribadah itu harus tetap terjaga. Pertama, harus dibarengi dengan ilmu yang cukup. Hadir di majelis-majelis pengajian, di kajian-kajian, senang hadir di majelis taklim, mendengarkan pengajian dari guru-guru kita, menelaah ilmunya. Kalau ilmu sudah punya, insya Allah semangat itu akan terus bertambah. Yang kedua, nah ini yang terpenting, yang gak kalah pentingnya juga, nyari teman yang bisa ngimbangin dalam beribadah. Sebab kalau kita malas, teman kita malas, apek urusannya udah. Habis urusannya. Hancur kaos, bubar tangkar kalau orang Betawi bilang Ya itu. Allah. Teman kita begitu, teman kita nggak ada yang diarah. Jadi kalau kita kurang benar, cari teman yang benar.
Kalau kita ibadahnya kurang, cari teman yang rajin ibadah. Kenapa? Supaya kita bisa ikut rajinnya. Dalam kalimat yang bagus, Imam Qusairi mengatakan begini, siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut jadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak akan bisa jadi mulia. Awalam taral jildalul afira mughabalan lama sorahal jildal mushak. Tidakkah kalian perhatikan, kata Qusairi ini, tidakkah kalian perhatikan kulit kambing yang hina berteman dengan Al-Quran yang mulia, ikut mulia. Kulit kambing kalau dia sendirian saudara, orang gak ada yang mau deketin. Bau, amis, jijik kita. Kalau dia sendirian gak ada yang mau nemenin. Tapi begitu dia dicuci, dibersihin, disamak, dijahit jadi kantong Quran, dihormati orang. Dikasihin minyak wangi, ditaruh di tempat yang paling tinggi, mau diambil dicium dulu. Tapi kalau kulit kambing bertemannya dengan kayu, jadi beduk, pagi-pagi udah dikemplangin orang tuh. Maka itu jangan salah pilih, cari teman yang bisa membawa kita makin semangat dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah ya. Dan saat lagi kita akan bertemu kembali dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Yusuf Mansur. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita.